Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudiran Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran informasi dalam organisasi. Nah, dalam komunikasi organisasi, yaitu ada yang namanya aliran informasi dalam organisasi, yaitu merupakan proses perpindahan informasi dalam struktur organisasi dan metodologi yang digunakan atau saluran dalam memindahkan informasi ini terkait dengan budaya organisasi, proses, waktu, dan pemaknaan sehingga informasi ini dianggap sebagai nilai pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Nah, Guetschkow menyatakan bahwa aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama yaitu serentak, yang kedua yaitu berurutan, dan yang ketiga yaitu kombinasi antara serentak dan penyebaran. Maksudnya adalah penyebaran pesan yang dilakukan secara bersama, dan pesan tersebut harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Penyebaran pesan tersebut memerlukan suatu rencana untuk menggunakan strategi atau teknologi. Penyebaran pesan biasanya dipertimbangkan dengan pertimbangan waktu dan media apa yang digunakan agar pesan tersebut dapat diterima dengan cepat oleh penerima pesan. Nah, salah satu bagian mendasar dari sebuah organisasi adanya hierarki, yaitu sejak 1950-an para peneliti telah sangat tertarik tentang bagaimana informasi disampaikan pada berbagai tingkat hierarki organisasi. Bagaimana informasi disampaikan di sekitar organisasi biasanya disebut sebagai struktur komunikasi. Nah, di dalam ini terdapat 3 perspektif dominan. Yang pertama yaitu perspektif saluran atau channels, melihat pesan sebagai objek konkret yang dapat diteruskan melalui saluran komunikasi yang ditetapkan dengan jelas dalam suatu organisasi. Intinya, perspektif saluran berfokus pada bagaimana pesan mengalir di sepanjang saluran komunikasi dan bukan pada hubungan antara pengirim dan penerima. Di bawah perspektif ini, penerima menjadi individu pasif dalam proses komunikasi. Perspektif yang kedua dari struktur komunikasi organisasi adalah perspektif jaringan yang dirasakan atau perceived network. Perspektif ini menyangkal keberadaan jaringan komunikasi. Sebaliknya, penunjukan bahwa jaringan adalah struktur hubungan komunikasi yang dirasakan. Sedangkan perspektif yang ketiga yaitu dari struktur komunikasi organisasi adalah perspektif jaringan yang dapat diamati.